إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ya, mari kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Silakan Suhel baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab at-tayammum bab at-tayammum lil-wajhi wal-kaffayn باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حجاج ابن منهل ثقة فاضل. الحكم هو الحكم بن عتيبة ثقة ثبت فقيه. ذر ابن عبد الله الحمداني. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار وضوء المسلم يكفيه من الماء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. حدثنا مسلم عن شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهدي أبو عمرو البصري ثقة مأمون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. Ya. Al-Imam pada bab yang ke-5 menjelaskan sifat tayammum yaitu lil wajhi wal kaffain. Bab tayammumi, bab penjelasan tentang sifat tayammum yaitu lil wajhi untuk wajah wal kaffain dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Itulah sifat tayammum yang datang dari hadis Ammar bin Yasir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun selain Bukhari dan Muslim dari hadis Ammar
yang menyatakan bahwa tayammum sampai siku ya, atau nisfu dhira' segini atau sampai sini, walhasil yang lebih dari pergelangan tangan, tidak ada yang sah, yakni beredar dari hadis-hadis dhaif. Sesahih-sahih hadis mengenai sifat tayammum, yaitu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ammar bin Yasir. Ini dia hadisnya. Dan saya pada pertemuan yang lalu telah menjelaskan bahwa hadis Abdurrahman bin Abza, itu hadis Ammar bin Yasir, datang dari beberapa jalan dari Syu'bah bin Hajjaj. Yang sebelumnya hadis ke-338 dari riwayat Adam dari Syu'bah. Hadis 339 riwayat Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah. Dari Al-Hakam dari Dzar. Dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari abaknya, bapaknya, yaitu Abdurrahman bin Abza, sahabat. Tetapi dalam sebagian riwayat Al-Hakam mendengar langsung dari Sa'id bin Abdurrahman tanpa perantara Dzar bin Abdullah. Menunjukkan awalnya Al-Hakam bin Utaibah mendengar dari Dzar, dari Sa'id. Kemudian dia bertemu dengan Sa'id, lalu dia mendengar hadis ini langsung dari Sa'id. Ini riwayat mu'allaq oleh Bukhari dan dimausulkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu waqala An-Nadr, yani Nadr bin Shumail, akhbarana Syu'bah anil Hakam qala sami'tu Dzarran yaqul an ibni Abdurrahman ibni Abza qala al-Hakam wa qad sami'tuhu min ibni Abdurrahman, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Al-Hakam pada sekali waktu dalam sebagian riwayat mendengar langsung dari syekh bagi syekhnya, guru dari gurunya, yaitu Sa'id bin Abdurrahman. Dan itu sering terjadi di dalam dunia hadis. Seseorang meriwayatkan dari fulan, fulan dari fulan. Lalu dia bertemu dengan guru dari orang ini dan dia meriwayatkan langsung, seperti Al-Hakam bin Utaibah. Dalam umumnya riwayat, Al-Hakam meriwayatkan dari Dzar, tapi dalam sebagian riwayat Al-Hakam langsung dari Sa'id bin Abdurrahman tanpa perantara Dzar. Riwayat Hajjaj hadis nomor 339 dijelaskan qala Ammar bihadza wa daraba Syu'bah yadayhi al-ard. Syu'bah mencontohkan sifat tayammum, yaitu beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah. Thumma adnahuma, kemudian ia mendekatkan keduanya min fihi, ke mulutnya. Thumma masaha wajhahu wa kaffaihi, dia dekatkan ke mulutnya. Tentu dalam riwayat yang lain dia tiup tipis
dan dia mengusap muka dan kedua tangan sampai pergelangan. Sini, usap tangan kiri. Ini kan sudah ada, tapi tidak sampai sini. Kemudian riwayat Nadhr dari Syu'bah, ya. Kemudian riwayat Sulaiman bin Harb dari Syu'bah nomor 340, bahwa Abdurrahman bin Abza mengatakan ia menyaksikan Umar ketika Ammar berkata kepada Umar. Ia menyaksikan Umar ketika Ammar berkata kepada Umar. Annahu syahida Umar wa qala lahu Ammar. Kunna fi sariyatin fa ajnabna. Kita pernah berada di satu pasukan kecil, sariyah. Sariyah itu pasukan yang menginduk nanti kepada jaish, pasukan besar, biasanya terpecah untuk patroli kecil. Nanti kembali lagi ke induknya pasukan besar, jaish namanya, pasukan besar. Pasukan kecil namanya sariyah. Lalu kita janabah. Di sini Umar bin Khattab lupa dia kejadian itu. Wa qala tafala fihima, tafala yakni dia meniup kedua tangannya sambil tanah ini. Muka, tangan seperti tadi. Kemudian riwayat Muhammad bin Katsir dari Syu'bah hadis 341. Qala Ammar li Umar. Ammar pun berkata kepada Umar, tama'aktu fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu aku berguling-guling karena kita berjanabah tadi, terkena janabah, bermimpi, ya, bersetubuh, dan saya berguling-guling sedangkan engkau tidak sholat, tidak ada air. Lalu aku datang kepada Nabi SAW menceritakan kejadian kita. Faqala, beliau bersabda, yakfika al-wajhu wal kaffan. Cukup bagimu mengusap muka dan kedua tangan sampai pergelangan. Kedua telapak tangan sampai pergelangan. Kemudian hadis 342 dari jalan Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah. Juga Abdurrahman bin Abza mengatakan syahidtu Umar faqala lahu Ammar. Kemudian hadis 343 dari jalan Muhammad bin Bashar dari Gundar, gurunya yaitu Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far berkata haddatsana Syu'bah Anil Hakam an Dzar an Ibn Abdurrahman Ibn Abza an abihi, yakni Abdurrahman bin Abza qala berkata qala Ammar fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-ardh famasaha wajhahu wa kaffaihi. Berkata Ammar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh cara bertayamum. Beliau menepukkan dengan tangannya ke tanah, menepuk dengan tangan ke tanah. Famasaha wajhahu wa kaffaihi, lalu beliau mengusap muka dan kedua tangannya sampai pergelangan. Nah, hadis-hadis ini sahih menjelaskan sifat tayammum, baik sebagai pengganti wudu maupun mandi janabah. Karena kejadian pada Ammar
dan Umar, dua orang sahabat besar ini radhiyallahu anhum jami'an, adalah mengenai janabah. Ya, itu perkataan Ammar, kunna fi sariyatin fa ajnabna. Kita berada dalam pasukan kecil, lalu kita berjanabah, yakni aku dan engkau. Engkau tidak salat karena tidak ada air menurut ijtihadmu, sedangkan aku berguling-guling di pasir seperti unta yang sedang berguling. Kemudian aku salat. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian kita, dan beliau mengajarkan tayammum. Yakni cukup bagimu bertayammum dari janabah apabila tidak ada air. Ya. Terus silakan Suhail. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء. وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء أن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أصرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أهل عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهب فابتغي الماء فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن قالت ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قال هو الذي تعنينا فانطلقي فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس اسقوا واسقوا فسقى من سقى واسقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفزعه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخير إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها
ووضع الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. كان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله: صبا، خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. يقرؤون الزبور. مسلم ابن أبو رجاء العطاردي اسمه عمران ابن ملحان، مشهور بكنيته، وهو مخضرم. والمخضرم orang yang sesama dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, kama qala al-Hafiz fi an-Nukhbah, wa Abu Raja thiqatun. Ya, hadis Al-Imam memberikan judul Babus Sa'id, Babus Sa'id at-Tayyib, bab tanah yang bersih. Wudu'ul muslim yakfihi minal ma', sebagai wudu'nya, atau wawunya fathah. Di situ apa wawunya? Fathah. Berarti tempat apa? Air wudu bagi seorang muslim, mencukupinya dari air. Yani apabila seorang muslim tidak mendapatkan air atau tidak ada air mungkin dalam waktu yang lama, maka mencukupinya adalah as-sa'idut tayyib, tanah yang bersih, tanah yang bersih. Cukup bagi dia untuk tayammum, selama tidak batal untuk beberapa kali sholat. Oleh karena itu Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri tadi saya ceritakan, mempunyai murid yang durhaka, yang kemudian muncul firqah Mu'tazilah, mengatakan yujzi'uhu tayammumu ma lam yuhdith, cukup tayamum, mencukupinya selama belum batal, belum berhadas. Ini diterangkan oleh Al-Hafidh, dimausulkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq. Wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammimu. Ibnu Abbas pun pernah menjadi imam dan beliau bertayammum dengan tayammum. Menjadi imam dengan tayammum, yakni makmumnya berwudu, Ibnu Abbas tayammum. Wa qala Yahya bin Sa'id la ba'sa bis salati 'ala as-sabakhati wat tayammum biha. Tidak mengapa salat di sabakha, tanah yang tandus, yang tidak ada tumbuhan, kering, dan tayamum dengan menggunakannya. Tiga athar ini dari dua orang tabi'in dan seorang sahabat menunjukkan bahwa tayamum mencukupi untuk beberapa salat selama tidak batal. Kemudian dibawakan hadis yang sangat panjang dan di dalamnya terdapat sejumlah ahkam, hukum-hukum dan faedah-faedah, di antaranya kemukjizatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak beliau
sehingga membuat orang tertarik menjadi masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Tetapi kita tidak bahas ini. Nabi SAW pernah di dalam perjalanan safar dan mereka jalan di malam hari, kemudian pada akhir malam mereka tertidur, dan kata Imran bin Husain, tidak ada yang lebih manis, lebih enak tidurnya dari orang musafir di waktu malam. Mereka kesiangan sampai matahari terang baru bangun. Fulan bangun, fulan bangun, fulan bangun. Terakhir Umar bangun. Umar orangnya jadidan, keras. Langsung dia takbir, Allahu Akbar, kesiangan. Adapun Nabi SAW tidak ada seorang pun sahabat yang berani membangunkannya ketika beliau tidur karena khawatir wahyu sedang turun. Sampai Nabi SAW bangun sendiri. Bangun lihat terang. Maka Nabi SAW mengatakan, la dair, nggak apa-apa. Begitu juga kita. Apabila kesiangan, bangun, jangan kalap. Panik selalu. Marahin di sana sini. Biasa aja. Siangan ya sudah. Nah, siangan. La dair kata Nabi, la dair. Au la yadur. Enggak apa-apa. Irtahilu. Berangkat. Mungkin mencari tempat yang ada air, ternyata tidak ada air. Ya. Ada untuk wudu. Wudu, kemudian azan, kemudian salat sunat, kemudian qomat, salat subuh. Salat subuh. Selesai salat subuh, maka Nabi SAW melihat seseorang sahabat mu'tazilin. Itu dikatakan mu'tazilun. Orang yang menyingkir. Lam yusalli ma'al qaum. Dia tidak salat bersama kaum. Qala, maka beliau bertanya, ma mana'aka ya fulanu an tusalli ma'al qaum? Apa yang menghalangimu, hai fulan, untuk salat bersama kaum? Qala, orang itu menjawab, asabatni janabatun wala ma'a. Aku terkena janabah. Ya, barangkali dia mimpi dan tidak ada air. Qala, beliau bersabda, asyahid di sini, alaika bis-sa'id. Hendaklah engkau menggunakan tanah. Fa innahu yakfika. Maka sesungguhnya tanah itu, yakni tayammum, mencukupimu. Nah, ini dia. Sudah berjalan sampai sahabat kehausan. Ya, lalu Nabi SAW turun dan panggil fulan. yakni kelihatannya Imran bin Husain sendiri dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an untuk cari air. Ketemulah seorang perempuan lalu diajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah dikenal sebagai Sabi'i. Sabi'i itu ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kharaja min dinin ila ghairihi, orang yang keluar dari agama kepada agama yang lain. Dan Nabi SAW dulu terkenal Sabi'i. Ini orang yang tidak mengikuti agama bapaknya, nenek moyangnya, orang-orang kufar Quraisy gitu. Lalu disuruh turun perempuan itu, dan dia bawa 2 mazidah, girbah tempat air, lalu dituang. Dan air itu tidak berkurang sedikit pun juga. Sudah selesai semuanya, sudah
minum, beri minum. Terakhir baru Nabi kasih orang yang janabah itu. Ini dia, mandi. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ijma'u laha, kumpulkan olehmu, ya ini ada makanan, ada ini untuk wanita ini, dikasih. Fajama'u laha, maka mereka mengumpulkan semuanya, min baini ajwatin wa daqiqatin wa sawiqatin. Ada kurma ajwa, ada daqiqah, yakni apa ya? Apa? Tepung. Sawiqah juga hampir sama, ini sawiq makanan. Ya, makanan-makanan mereka ini dahulu. Ya. Hatta jama'u laha ta'aman. Sehingga mereka mengumpulkan untuk perempuan itu makanan-makanan, faja'aluhu fi thawbin wa hamaluha ala ba'iriha wa wada'u thawba baina yadayha. Kemudian mereka bungkus dengan kain dan mereka naikkan wanita itu ke untanya dan diletakkan makanan itu di depannya, pulang. Dan Nabi SAW mengatakan, ta'lamina ma razi'na min ma'iki syai'an. Engkau tahu bahwa kami tidak mengurangi airmu sedikit pun juga. Allah lah yang telah memberikan kami minum. Fa'atat ahlaha, lalu dia datang dan sudah terlambat. Maka mereka mengatakan, mahabasaki ya fulana. Apa yang membuatmu terlambat, hai fulana? Qalat al-ajab. Ajib. Saya menyaksikan keajaiban. Lalu diceritakan oleh perempuan itu kejadiannya. Nah, satu saat Rasulullah SAW, kaum muslimin menyerang, perang dengan daerah di sekitarnya. Tapi tempat tinggal perempuan itu bersama kaumnya tidak diserang. Fakana al-muslimuna ba'da dhalika yugiruna ala man hawlaha minal musyrikin wa la yusibuna as-sirma alladhi hiya minhu. Faqalat yawman liqaumiha, maka suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, ma'arah, aku tidak melihat, anna ha'ula'il qauma yada'unakum amlan, bahwa kaum ini, yakni kaum muslimin, meninggalkan kamu, tidak menyerang kamu, itu dengan sengaja. Bukan tidak sengaja, tapi dengan sengaja. Fahal lakum fil Islam? Maukah kamu masuk dalam Islam? Fa'ata'uha, lalu mereka kaumnya mentaati wanita itu. Fadakhalu fil Islam. Lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memaksa orang masuk Islam. Jadi kalau mau belajar toleransi, belajar dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian. Terus Suhail baca. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم تجد الماء لا تصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البر قال هكذا يعني تيمم وصلى. وقال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت الشقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم Ya, Al-Imam beralih kepada bab lainnya. Ini tertib yang diberikan Al-Imam sangat bagus sekali dan mengajak kita untuk memahami lebih dalam mengenai tayammum. Bab idza khafa al-junubu ala nafsihi al-marada aw al-mauta aw khafa al-'atasha tayammama. Apabila orang yang junub khawatir atau takut terhadap dirinya akan terkena sakit, jatuh sakit atau mati kalau ia menggunakan air. Atau khafal atash, atau kalau ia menggunakan air dan air itu hanya sedikit dan habis dipakai untuk wudu, ia akan kehausan. Lalu semuanya itu dia ganti dengan tayammum. Yani apabila orang yang sedang janabah, ada air, tapi dingin, udara sangat dingin. Dan dia takut kalau dia menggunakan air dia akan sakit atau mungkin akan binasa. Atau air yang sedikit itu kalau ia pergunakan untuk mandi, maka ia akan kehausan, tidak ada air lagi. Maka caranya ia bertayammum. Semuanya diganti dengan tayammum. Wah, ini bab menarik sekali. Dibawakanlah al-athar. Atharnya sahih, tetapi Al-Bukhari mengisyaratkan dengan sigat tamrid karena beliau meringkas hadis ini yang kalau tidak lihat teks aslinya orang akan salah paham. Ya. Wa yudhkaru, disebutkan anna Amr bin al-As ajnaba fi lailatin baridatin fatayammama. Disebutkan bahwa Amr bin As pernah terkena janabah pada malam udara yang sangat dingin. Lalu ia tayammum dan dia membaca ayat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya janganlah kamu bunuh diri-diri kamu, jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah terhadap kamu amat atau sangat penyayang. Fadzakara lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif. Lalu Amr bin As menyebutkan, menerangkan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mencelanya, yakni membenarkannya. Ini seakan-akan Amr bin As membacakan ayat wala taqtulu anfusakum kepada para sahabat yang menjadi makmumnya. Tidak, ini diringkas.
Kejadiannya adalah Amr bin As, ini jadi kebanggaan penduduk Syam, pernah diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin, panglima perang. Dalam perang di sini diterangkan Zatus Salasil, dalam peperangan yang sangat terkenal yaitu Zatus Salasil. Panglimanya adalah Amr. Dan yang dipimpin oleh Amr ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Menunjukkan bahwa Nabi SAW menunjuk atau menempatkan orang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau Amr bin As tidak cakap dalam masalah ini, dan saat itu yang tepat untuk memimpin pasukan Amr bin As, tentu Nabi SAW tidak akan menunjuknya. Ya. Maka berangkatlah pasukan itu dalam perang besar Zatus Salasil, ya, di bawah pimpinan Amr bin As. Biasanya pemimpin, dia yang memimpin pasukan, dia yang memimpin jadi imam, begitulah. Ya. Amr mengatakan, saya bermimpi janabah, mimpi pada malam yang sangat dingin pada peperangan Zatus Salasil. Saya takut kalau saya mandi maka saya akan binasa. Lalu saya tayammum, kemudian saya salat mengimami sahabat-sahabatku, salat subuh, sahabatku. Maka mereka setelah pulang ke Madinah, para sahabat cerita kepada Nabi SAW. Amr begini, dia ihtilam, dia berjanabah, dia tidak mandi janabah, dia tayammum, lalu dia mengimami kami, gimana? Maka Nabi SAW bersabda, hai Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub? Engkau salat mengimami sahabat-sahabatmu padahal engkau junub? Fa akhbartuhu billadhi mana'ani minal iktisali wa qultu. Lalu kata Amr, aku ceritakan, aku kabarkan kepada beliau yang menghalangiku untuk mandi janabah. Dan aku berkata kepada beliau, inni sami'tullaha yaqul, aku mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah kepada kamu amat atau sangat penyayang. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar Amr bin As berdalil dengan ayat Al-Qur'an, yakni cerdas, sangat cerdas. Karena Rabbuna melarang orang membinasakan dirinya. Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Kalau saya mandi saat itu, udara sangat dingin. Dan kita tahu bahwa di Arab itu kalau datang musim dingin, dingin sekali. Dulu belum ada pemanas apa. Saya akan binasa. Padahal saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqtulu anfusakum. Maka Nabi SAW senang. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yaqul syai'an, dan beliau tidak mengucapkan apa-apa lagi sama sekali, yakni membenarkan perbuatan Amr bin As. Ini hadis menakjubkan, adanya takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertawa, adanya hukum tayamum apabila seseorang khawatir binasa atau takut sakit
atau bertambah sakitnya dan seterusnya yang dikhawatirkan. Walaupun ada air di situ atau takut kehausan dikiaskan. Hadis Amr bin As ini sahih riwayat Abu Daud dan lainnya. Kemudian Al-Imam membawakan 2 buah hadis kisah dialog atau perdebatan antara Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an mengenai permasalahan ini, dan dua-duanya adalah mujtahid. Abu Musa berpegang dengan hadis Ammar, ya, bahwa orang yang berjanabah dapat tayammum. Tidak lihat hadisnya. Dari jalan Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, dia berkata, qala Abu Musa, berkata Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, idza lam yajidil ma'a la yusalli. Apabila seseorang tidak mendapatkan air, apakah dia tidak salat? Qala Abdullah, berkata Abdullah, law rakhastu lahum fi hadha, kalau aku memberikan keringanan kepada mereka dalam bab ini, masalah ini, kalau tidak ada air tidak salat, ya. Kana idza wajada ahaduhumul barda qala hakadha, apabila salah seorang dari mereka yakni kedinginan, ya, tidak sanggup menggunakan air, maka dia akan melakukan ini. Apa? Yakni tayammama. Dia akan tayammum. Wa shalla, dan dia akan salat. Wa qala, berkata Wa'il, Abu Wa'il, qultu, berkata Abu Musa, fa aina qaulu Ammar li Umar? Maka bagaimana perkataan Ammar kepada Umar? Ya, ini yang hadis sebelumnya. Ingat kita pernah mengadakan perjalanan safar dan berada dalam pasukan kecil, patroli. Kemudian fa'ajnabna, lalu kita janabah. Engkau tidak salat, aku salat dan aku berguling-guling. Kemudian aku datang pada Nabi SAW menjelaskan masalah ini. Dan beliau mengatakan, mencukupimu adalah tayammum dengan untuk wajah, dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Tayammum cukup. Bagaimana kata Abu Musa dengan perkataan Ammar kepada Umar? Jadi ini perdebatan dua orang sahabat. Qala, dijawab oleh Ibnu Mas'ud, inni lam ara Umar qani'a biqauli Ammar. Saya tidak melihat Umar menerima perkataan Ammar. Ini ijtihadnya Umar. Beliau lupa. Berarti ada udzur. Sebagian ulama mengatakan tidak ada udzur bagi Ibnu Mas'ud. Bagi Umar tentu ada udzur. Dia lupa. Karena itu dia mengingkari perkataan Ammar. Dan dia sama-sama safar. Dan sudah pernah saya jelaskan pada Sabtu yang lalu. Kita lihat lanjutannya lagi. Dialog ini yaitu hadis tadi, hadis ke-345, ini 346. Riwayat yang kedua, ya, sama dari jalan Syaqiq bin Salamah. Qala, dia berkata, kuntu inda Abdullah wa Abi Musa, faqala lahu Abu Musa. Abu Wa'il yaitu Syaqiq bin Salamah berkata, aku pernah berada bersama Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ara'aita ya Aba Abdurrahman, idza ajnaba falam yajid ma'an kaifa yusna? Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepadaku, hai Aba Abdurrahman, apabila seseorang berjanabah dan dia tidak mendapatkan air, kaifa yasna? Apa yang harus ia lakukan? Dia salat
dengan tayamum atau tidak? Atau menunggu sampai ada air? Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, la yusalli, dia tidak solat. Hatta yajidal ma, sampai dia mendapatkan air. Faqala Abu Musa, dibantah lagi oleh Abu Musa. Fakaifa tasna'u biqauli Ammarin hina qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakfika. Berkata Abu Musa, yakni membantah Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau akan lakukan terhadap perkataan Ammar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ammar, kana yakfika, cukup bagimu tayammum. Bagaimana? Qala, dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, alam tara Umar lam yakna bidzalik? Tidakkah engkau perhatikan bahwa Umar menolaknya, tidak menerima perkataan Ammar itu, karena mereka berdua safar. Umar meyakini tidak terjadi, tidak seperti itu. Terjadi, kata ulama bahwa Umar bin Khattab jelas lupa kejadian itu kalau sudah lama. Faqala Abu Musa, berkata Abu Musa, fada'na min qauli Ammar. Ya, ini kalau diperdebatkan terus perkataan Ammar tidak ada habisnya. Begini cara berdebat para sahabat itu, berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Fada'na min qauli Ammar. Sekarang kita tinggalkan perkataan Ammar. Fakaifa tasna'u bihadhil ayah? Maka apa yang kau lakukan terhadap ayat ini? Bagaimana dengan ayat ini dalam surat Al-Maidah? Famadara Abdullah ma yaqul. Abdullah bin Mas'ud tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Jatuh hujjahnya kalah. Begitulah berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Ya, ini kalau terus dengan perkataan Ammar, maka tidak selesai-selesai. Ammar dan Abu Musa berpegang dengan perkataan Ammar. Abdullah bin Mas'ud berpegang dengan perkataan Umar bin Khattab. Apa bisa selesai? Enggak selesai. Selalu akan dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Umar tidak menerima perkataan Ammar? Ditolak oleh Umar. Oleh karena itu, kita tinggalkan saja perkataan Ammar. Perhatikan, fada'na min qauli Ammar. Sekarang, kaifa tasna'u bihadhil ayah? Bagaimana dengan ayat Al-Quran? Surat Al-Maidah. Kan jelas di situ. Abdullah bin Mas'ud tidak bisa menjawab lagi, kecuali beliau mengatakan, faqala, inna law rakhasna lahum fi hadha. Sesungguhnya kalau kita memberikan keringanan, kita di sini para ulama ini, kemudian keringanan kepada umat ini, sebentar-bentar tayamum, kalau nanti la aushaka idza barda ala ahadihimul ma ayyada'ahu wa yatayammama. Kalau datang kepada mereka udara yang dingin, air dingin tidak sanggup mereka gunakan, mereka akan ngeluh, udara dingin kan tidak sanggup menggunakan air, maka dia akan meninggalkannya, yakni meninggalkan menggunakan air dan dia akan tayammum. Fakultu li Syakik, lalu aku bertanya kepada Syakik. Aku di sini Al-A'mash Sulaiman bin Mihran yang tidak hadir, tentu tidak sezaman. Syakik bin Salamah tabi'in dan hadir kejadian perdebatan itu sesama sahabat. Fa innama kariha Abdullah li hadza. Ini yang tidak disukai oleh Abdullah, yakni khawatir manusia bermudah-mudah dalam tayammum, Qala, dijawab oleh Syakik, na'am, iya itu dia.
Demikian. Menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak mempunyai hujjah yang kuat. Karena Nabi SAW telah memberikan keringanan kepada siapa tadi? Amr bin As. Juga Nabi SAW telah bersabda kepada Ammar, cukup bagimu tayammum, mengusap muka dan kedua tangan. Oleh karena itu dalam sebagian riwayat, di kemudian hari Abdullah bin Mas'ud rujuk dari pahamnya, pahamnya, karena dalilnya jelas. Gitu. Ya, menunjukkan bahwa para sahabat itu berijtihad. Ijtihad sudah terjadi dari mulai zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat Amr bin As, dia berijtihad, saya enggak mandi. Kalau saya mandi, binasa saya. Ini dalilnya ini. Dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir yang berguling-guling, itu juga hasil ijtihadnya. Dan disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup, bukan begitu, begini. Diajarkan tayammum untuk janabah. Kemudian Umar bin Khattab berijtihad. Yakni dia tidak salat sampai mendapatkan air dalam masalah janabah. Ternyata hadis Nabi SAW memberikan penjelasan, karena yang datang pada Nabi SAW Ammar bin Yasir. Kemudian diterangkan kepada Umar. Dan satu saat Umar lupa. Menunjukkan bahwa mujtahid kadang-kadang lupa apa yang dia katakan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, dia berijtihad. Kalau kita memberikan keringanan ini dibuka, nanti sebentar-bentar orang akan tayammum. Ya. Tetapi di kemudian hari dia rujuk dari pendapatnya ini, bahwa yang benar tayammum. Harus diberi keringanan apabila seseorang itu takut mandi karena udara sangat dingin, air sangat dingin. Sekarang kita sudah bisa ada kemudahan, ada air panas, atau pasak air panas bisa dilakukan. Tapi kalau kita tidak sanggup mandi, kalau lagi sakit, demam, tayammum. Ini kisahnya lagi. Terus Suhail baca. باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا ما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار زاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة
باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Ya. Bab ke-8 bab tayammumu darbatan. Bab tayammum sekali tepuk untuk muka dan kedua tangan. Dibawakanlah hadis Syaqiq bin Salamah, kisah dialog Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Law anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a shahran, ama kana yatayammamu yusalli?" Seandainya seseorang berjanabah dan ia tidak mendapatkan air selama sebulan, bukankah ia tayammum dan salat? Itu terjadi dialog. Kemudian sampai pada fakaifa tasna'una bihadhil ayati fi suratil Maidah. Hujjah Abu Musa sangat kuat, yaitu dengan pertama nas Al-Quran dan tidak terbantahkan. Karena itu Abdullah bin Mas'ud tidak berbicara lagi dan beliau hanya mengatakan kalau kita memberikan keringanan kepada mereka, nanti mereka akan mengeluh udara dingin atau air dingin dan mereka akan tayammum. Ya. Tetapi ayat Al-Quran tidak terbantahkan tentunya. Dan dalil yang kedua dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum adalah hadis Ammar bin Yasir. Oleh karena itu dikatakan bahwa di belakang hari Abdullah bin Mas'ud rujuk dari pahamnya ini. Ya. Faqala Abu Musa, alam tasma' qawla Ammarin li Umar, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fi as-sa'idi kama tamarragu ad-dabbatu. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ini asy-syahid sini, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Sesungguhnya mencukupimu melakukan seperti ini. Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ard. Maka beliau menepuk ke tanah satu kali tepukan. Nah, ini asyahid di sini. Jadi bukan satu kali untuk muka, dua kali untuk tangan, tidak, tapi cukup satu kali. Ya. Thumma nafadhaha, kemudian beliau meniupnya, tadi mendekatkan ke mulut, bukan tiup dengan kencang. Tiup. Kemudian thumma masaha biha dhahara kaffihi bishimalihi atau dhahara shimalihi bikaffihi thumma masaha biha wajhahu. Kemudian mengusap tangannya terlebih dahulu lalu mengusap wajah, menunjukkan tidak disyaratkan tertib, boleh wajah dulu, ini kebanyakan riwayat, tangan, boleh tangan dulu, kemudian wajah. Ini dia dalilnya. Dan seterusnya. Itu hadis ke berapa? 347. Sekarang bab ke-9 terakhir dari bab
tayammum, hadis ke 348, tidak ada judul bab, dibawakan hadis Imran bin Husain yang panjang tadi, yang sudah dibaca, itu pada nomor 344. Ya, tentang seseorang yang berjanabah tadi. Ya. Dari kitab Tayammum ini seperti diterangkan oleh Al-Hafidh, memuat sebanyak 17 hadis. Yang diulang-ulang di sini ada 10, 2 hadis mu'allaq, maka yang baru saja dibawakan oleh Al-Imam di kitab Tayammum hanya 7 buah hadis, dan umumnya disepakati oleh Al-Imam Muslim. Hampir semuanya, ya. Iya. Selesailah kitab Tayammum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lalu apa yang membatalkan tayammum? Yang membatalkan tayammum adalah yang membatalkan wudu. Paham ya? Membatalkan tayammum yang membatalkan wudu. Kemudian soal, apabila seseorang berjanabah kemudian dia bertayamum, kemudian dia sholat, apakah harus tayamum lagi ketika dia akan sholat atau mencukupi? Saya ulang pertanyaannya. Seorang janabah, tidak ada air, atau mungkin dia tidak sanggup menggunakan air, dia tayamum. Datang waktu sholat subuh, dia akan sholat subuh. Apakah itu mencukupi atau dia harus tayamum lagi? Antum jawab. Mencukupi. Sepakat. Mana dalil mencukupi? Saya tanya dalil dari Alkitab dan Sunnah dulu dalil. Yang kencang. Iya, yang tadi yang mana? Antum bawa kitab. Yang mana? Baru aja antum. Berarti pikiran antum kemana? Hadis Imran bin Husain. Anak itu yang sahabat yang menyingkir. Apa kata Nabi? Dia janabah. Nabi SAW, cukup bagimu tanah yang bersih. Itu kan sekalian mandi sekalian dengan sholat subuhnya. Ya, kemana? Ini dia hadisnya. Ya, asobatni janabatun. Ya fulan, mengapa engkau enggak sholat bersama kita kaum? Saya terkena janabah. Qala alaika bis-sa'id. Hendaklah engkau menggunakan tanah. Fa innahu yakfika. Apa dia tayamum lagi untuk salat? Tidak. Hadis yang kedua dalil hadis Amr bin As. Dia janabah, dia tayamum, dia salat. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.